Hola Mina, video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan kali ini adalah episode 129. Sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang kebetulan sering mampir tapi belum sempat subscribe, ayo luangin waktu 1 detik aja buat pencet tombol subscribe-nya sekarang juga. Kita sama-sama kawal channel ini, biar bisa segera menyentuh angka 100.000 subscriber. Terima kasih banyak buat dukungan luar biasa kalian selama ini. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Let's go! Saitama dan Genos akhirnya tiba di laboratorium milik Dr. Kuseno. Mereka pun masuk ke dalam. Genos langsung memperkenalkan Dr. Kuseno kepada Saitama dengan berkata, "Saitama Sensei, ini Dr. Kuseno. Dia menyelamatkanku saat aku terkubur di reruntuhan setelah cyborg gila menghancurkan kotaku. Dia seorang ilmuwan keadilan yang telah memberiku kekuatan untuk bertarung." Setelah itu Genos memperkenalkan Saitama kepada Dr. Kuseno dengan berkata, "Ini adalah Saitama Sensei, di mana aku menjadi muridnya dan menjadikannya sebagai tolak ukur kekuatan. Sama sepertimu dokter, dia juga menyelamatkan hidupku." Dr. Kuseno berkata, "Jika kau memberitahuku kau membawa tamu, aku akan mengirim jet berawak untuk menjemput kalian." Saitama langsung berkata, "Tidak masalah, berjalan lebih cepat." Dr. Kuseno berkata, "Bahkan lebih cepat dari pesawat bermesin jetku? Itu konyol, memangnya makhluk hidup bisa melakukan itu?" Genos yang mendengar itu berkata, "Tolong jangan ribut." Lalu Saitama mengeluarkan sesuatu dari kantung kertasnya sambil berkata, "Dr. Kuseno, bisakah kau melihat ini?" Yang dikeluarkan Saitama ternyata adalah konsol game. Dia berkata, "Aku tidak tahu apakah kau bisa memperbaikinya, tapi ini rusak." Setelah itu Dr. Kuseno memperbaikinya dengan sangat cepat dan langsung mengembalikan konsol game itu kepada Saitama sambil berkata, "Aku telah mengganti skru pada tombol yang longgar." Setelah itu Saitama berkata kepada Genos, "Genos, dia terlihat seperti orang yang bisa dipercaya." Lalu Saitama dan Dr. Kuseno pun berjabat tangan. Dr. Kuseno berkata, "Kau pasti Saitama, aku selalu ingin bertemu denganmu, meskipun aku tidak merasa ini adalah pertama kalinya kita bertemu, karena Genos selalu bercerita tentangmu." Saitama berkata, "Kau adalah orang yang telah memperbaiki Genos. Terima kasih atas semua kerja kerasmu." Lalu Dr. Kuseno berkata kepada Genos, "Jadi apa yang ingin kau diskusikan sampai mengumpulkan kami hari ini?" Genos berkata, "Terus terang, kita akhirnya mendapatkan petunjuk yang bisa membawa kita ke cyborg gila." Dr. Kuseno terkejut mendengarnya. Dia bertanya, "Apa itu?" Genos berkata, "Bagaimanapun, dalangnya adalah pahlawan kelas S Metal Knight." Dr. Kuseno berkata, "Astaga, jika dia berkoalisi dengan anggota di dalam asosiasi pahlawan, kita tidak bisa sembarangan meminta bantuan." Saitama yang mendengar itu berkata, "Lalu apa yang akan kau lakukan, Genos?" Genos berkata, "Itulah yang aku ingin tanyakan kepada kalian berdua. Bagaimana pendapat kalian tentang itu?" Dr. Kuseno berkata, "Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil menekan keinginan untuk bergerak segera secara gegabah sendirian. Kerja bagus, Genos. Kau telah menahannya dengan baik." Genos berkata, "Untuk sesaat, aku sangat marah sehingga aku hampir lupa siapa aku. Tapi kemudian, aku melihat wajah acuh tak acuh Saitama Sensei mengambang di awan, dan aku merasa kekuatanku terkuras." Saitama yang mendengar itu berkata, "Jika kau curiga dengan Metal Knight ini, kenapa kau tidak bertanya langsung padanya?" Semua orang terdiam setelah Saitama mengatakan itu. Lalu Dr. Kuseno berkata, "Aku tidak setuju. Kita akan membuang keuntungan dari dia yang tidak waspada terhadap Genos, seperti yang sudah DriveNet beritahu ke kita." Genos berkata, "Jika dia tahu dan bersembunyi, itu akan menjadi masalah. Akan lebih bagus jika kita berasumsi kalau saat kita bertemu lagi, itu adalah waktu untuk berperang." Saitama berkata, "Begitu ya, aku tidak berpikir kau harus berjuang sendirian. Bagaimana kalau aku melakukannya untukmu?" Genos terdiam sejenak mendengar itu. Lalu dengan sedikit emosi, dia berkata, "Aku yang akan melakukannya. Ini pertarunganku. Aku tidak akan melepaskannya." Dr. Kuseno berkata, "Tenanglah, balas dendam membuat orang jadi gelap dan stagnan. Saitama khawatir kau akan berubah menjadi iblis pendendam, dan kau tidak akan bisa kembali ke Genos seperti dulu." Saitama menanggapi itu dengan berkata, "Tidak, aku khawatir kau akan langsung hancur atau apalah." Genos kembali terdiam. Dengan wajah paniknya Dr. Kuseno berkata, "Genos, itu bukan karena kau lemah. Hanya saja musuh selalu terlalu kuat. Itu akan sangat sulit untuk menandingi Saitama, bukan?" Genos berkata lagi. Genos lagi-lagi terdiam mendengar itu. Lalu Dr. Kuseno berkata di dalam hatinya, "Genos jadi diam. Dia benar-benar berhati kecil." Lalu Saitama berkata, "Genos,
Kemudian Genos yang sebelumnya selalu diam kini menjawab, "Ya." Saitama berkata lagi, "Baiklah, aku hanya akan menemanimu ketika kau pergi untuk membalas dendam. Tapi jika kau kalah, aku akan menghancurkannya untukmu. Apakah seperti itu tidak masalah?" Genos berkata, "Ya, terima kasih. Tapi bahkan jika itu Saitama Sensei, aku tidak berpikir dia seseorang yang bisa dikalahkan dengan mudah." Saitama berkata, "Lalu berapa besar kesempatanmu untuk menang?" Dr. Kuseno yang mendengar percakapan mereka berdua langsung berkeringat dingin karena tidak menyangka Saitama berbicara terlalu jujur kepada Genos. Lalu Dr. Kuseno berkata, "Bagaimanapun, 3 laboratorium Dr. Bofoy. Bagaimana caranya kau bisa menemukannya?" Genos berkata, "Aku tidak tahu apakah informasi yang aku dapatkan bisa diandalkan, tapi untuk saat ini kita harus mengandalkannya." Dr. Kuseno berkata lagi, "Bahkan jika informasi itu benar, kau mungkin tidak akan bisa menyerangnya dengan metode biasa. Aku yakin ada robot penjaga kuat yang dikerahkan dan jebakan yang tidak diketahui di mana letaknya." Genos berkata, "Dengan kekuatanku saat ini, aku setingkat level bencana Dragon. Selama itu bukan ancaman level yang sama, aku seharusnya bisa menembusnya secara langsung. Jika itu masalahnya, aku ingin pergi ke sana sekarang, Saitama Sensei." Saitama berkata, "Tidak, sebagai eksekutif asosiasi korban nama pahlawan, aku harus berbicara dengan anggota dan menyesuaikan jadwalku. Jadi beri aku waktu." Genos kembali terdiam sambil terus menatap Saitama. Kemudian dia berkata, "Baiklah, terima kasih banyak." Akhirnya aku sedikit tenang melihat sikap Genos yang cukup tenang membicarakan sesuatu yang seharusnya membuatnya mengamuk. Dr. Kuseno berkata di dalam hatinya, "Jadi seperti itu ya. Sepertinya alasan kenapa Genos tidak kehilangan kemanusiaannya meskipun dalam pertempuran setiap hari. Sebagian besar karena pengaruh Saitama." Dr. Kuseno pun tersenyum. Lalu dia menghampiri Saitama sambil berkata, "Saitama, kami telah bekerja sebagai duo ilmuwan dan pahlawan cyborg keadilan untuk melacak cyborg gila. Bagiku sekarang, Genos telah menjadi seorang cucu. Tentu saja aku tidak bisa memaafkan cyborg gila dan Dr. Bofoy karena sudah mengambil keluargaku. Saat ini, memikirkan keluargaku diambil dariku lagi adalah hal yang paling menakutkan. Jadi, tolong jaga Genos." Saitama berkata, "Ya, tentu saja. Kau juga harus terus memperbaikinya dengan baik." Mendengar itu, Genos pun tersenyum. Lalu dia berkata kepada Dr. Kuseno, "Oh iya, Dr. Kuseno, kau bilang kau ingin mengukur data fisik Saitama Sensei saat kau bertemu dengannya secara langsung." Saitama keheranan mendengarnya. Dia berkata, "Apa? Aku?" Dr. Kuseno berkata, "Ah, itu benar. Kalau boleh, maukah kau mengizinkanku mengambil data akurat dari tubuhmu yang begitu kuat, Saitama?" Saitama berkata, "Sesuatu memberitahuku kalau itu akan memakan waktu cukup lama." Dr. Kuseno berkata, "Itu akan memakan waktu, tapi kau bisa tidur di mesin untuk sementara waktu." Saitama berkata, "Mesin ya? Aku tidak terlalu suka duduk diam untuk waktu yang lama." Genos berkata, "Kau belum melakukan pemeriksaan fisik dalam beberapa tahun, Sensei. Dari sudut pandang kesehatan, aku rasa kau harus dievaluasi oleh Dr. Kuseno." Kemudian Dr. Kuseno mengeluarkan beberapa daging sambil berkata, "Aku mendengar kalau senseinya Genos akan datang. Kupikir kita bisa makan malam bersama dan aku sudah menyiapkan barbeque untukmu." Saitama pun akhirnya menerimanya. Daging pun dimasak dan mereka makan malam bersama. Setelah makan malam, Saitama mulai dicek fisiknya. Dia masuk ke dalam sebuah tabung dan tertidur pulas di sana. Sementara itu di luar laboratorium Dr. Kuseno, ada beberapa robot monster yang datang dan bersiap untuk menyerang. Robot monster itu pun melepaskan tembakan. Beberapa lama kemudian, Saitama akhirnya terbangun di tabung itu. Dia bangkit dan melepas secara paksa beberapa alat yang tertempel di tubuhnya. Dan saat itu Saitama menyadari ada sesuatu yang terjadi. Dia pun berteriak, "Kuseno, Genos, apakah terjadi sesuatu?" Sayangnya tidak ada yang menjawab karena saat itu kita melihat Genos sedang memegangi Dr. Kuseno yang sudah sekarat, yang kemungkinan diserang oleh robot monster yang muncul. Dan momen itu mengakhiri One Punch Man versi 1 episode 129 kali ini. Money